Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja teman-teman berada, semoga semuanya sehat walafiat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Ummu Tauhid. Kali ini saya akan bacakan kisah hidup seorang sufi atau ulama ternama yang cukup dekat di hati kita semua. Beliau adalah Abdul Qadir Jailani. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua insyaAllah. Dan dengarkan video ini sampai akhir. Mungkin di akhir video ada tausiah, saran, dan nasihat dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua insyaAllah. Abdul Qadir Jailani, jalur keturunannya adalah, beliau mempunyai nama lengkap Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah Al-Jailani. Beliau dilahirkan pada tahun 471 Hijriah di Jailan, Tabaristan. Dan juga beliau mempunyai jalur keturunan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disebutkan bahwa Abdul Qadir Jailani dilahirkan di Jailan, Tabaristan. Tabaristan, teman-teman, salah satu wilayah kuno bersejarah yang kini masuk dalam wilayah negara Iran. Kehidupan Abdul Qadir Jailani adalah, beliau adalah seorang ulama dan tokoh sufi yang banyak menggunakan waktu kecilnya untuk belajar dan mengkaji ilmu-ilmu agama seperti Al-Quran, fikih, sastra, bahasa Arab, dan juga beliau mendalami ajaran tasawuf. Bahkan beliau mendapatkan didikan langsung atau bimbing langsung dari tokoh-tokoh ulama ternama pada waktu itu. Di antaranya adalah Syekh Abdul Wafah, Syekh Khattab Al-Karwajani, Abdul Usayya Ya'la, Syekh Ahmad Al-Dibas, dan Ibnu Sa'ad Al-Mubarak. Itu merupakan ulama-ulama terkenal atau tokoh-tokoh sufi ternama yang membimbing langsung pada Abdul Qadir Jailani. Di samping beliau belajar kepada para ulama yang ternama, beliau juga mengembara di beberapa kota-kota Islam seperti di Persia, Irak, Mesir, dan Jazirah Arab. Dan akhirnya beliau menetap di Baghdad, Irak sampai beliau meninggal dunia. Dengan berbekal pengalaman dan ilmu yang dimilikinya, beliau hidup mandiri dengan kehidupan yang zuhud, warah, dan banyak mengisi waktunya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana lazim yang harus dilakukan oleh seorang sufi. Di Baghdad, beliau mendirikan pesantren untuk mengembangkan dan mengajarkan ajaran tasawuf kepada murid-muridnya. Teman-teman, keistimewaan Abdul Qadir Jailani sangat banyak sekali, tapi saya akan bacakan hanya 3 saja sesuai dengan pendapat oleh sufi-sufi terkenal atau ulama ternama. Di antaranya adalah satu, keistimewaan Abdul Qadir Jailani adalah sebagaimana dikatakan Abdullah ibnu Qudamah, tidak pernah saya dengar kekeramatan yang banyak dibicarakan tentang Abdul Qadir Jailani, dan tidak kulihat orang-orang yang begitu memuliakan sebagaimana orang memuliakannya. Kedua, sebagaimana yang pernah dikatakan Ibnu Katsir, orang yang tangguh dalam amal ma'ruf nahi mungkar, berbuat positif, zuhud, wara, dan sufi yang disegani. 3, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, tarikat Abdul Qadir Jailani adalah tarikat yang dibenarkan oleh syara. Itu teman-teman 3 keistimewaan Abdul Qadir Jailani yang diungkapkan oleh ulama dan tokoh-tokoh sufi ternama. Yang tadi adalah Ibnu Qudamah, Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah. Kalau teman-teman suka membaca sejarah Islam, pasti mengenal dan tahu sejarah hidup ketiga ulama-ulama yang mengungkapkan keistimewaan Abdul Qadir Jailani tadi.
Pokok-pokok pikiran Abdul Qadir Jailani teman-teman banyak sekali. Tapi saya membacakan hanya 7 saja. Kalau teman-teman mendengarkan dan menelaah baik-baik, pokok pikiran Abdul Qadir Jailani ini sangat bermanfaat sekali. Baik dari hati dan pikiran kita, bahkan menambah pengetahuan agama bagi kita semua yang mau mendengarkan dan menelaah pola pikiran Abdul Qadir Jailani ini. 1. Ajaran tasawuf menurut pandangan Abdul Qadir Jailani adalah kebersihan dan kebeningan dari kotoran jiwa dan hawa nafsu. Hubungan yang benar dengan Allah dan akhlak mulia dalam hubungannya kepada sesama makhluk. Dan harus sesuai dengan ajaran kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tidak ditambah dan tidak dikurangi. 2. Janganlah berbuat bid'ah dan mengambangkan. Jangan berbuat bid'ah dan membangkang. Bersabarlah atas segala yang terjadi dan akan terjadi dengan ridho dan ikhlas menerimanya. Karena semua yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah dan menyatukan diri dengan kehendak Allah itu. Yani kita teman-teman, apapun terjadi pada diri kita, ujian dan cobaan itu, kita harus terima dengan ikhlas dan ridho karena Allah Ta'ala. Karena itu semua adalah kehendak Allah. 3. Bukalah mata jasmani dan mata hatimu lebar-lebar terhadap dunia yang selalu mengecoh. Hadapi dengan menghilangkan hawa nafsu. Jangan dibiarkan ajakannya. Dan bawa ke arah pengabdian diri kepada Allah semata-mata. 4. Kalau engkau ditimpa musibah, jangan dirintangi musibah itu dengan berdoa untuk menolaknya. Jangan engkau enggan dan berkeluh kesah menerimanya. Terima semua itu untuk ditingkatkan ke jenjang mendekatkan diri kepada Allah. Demikian sebaliknya, bila engkau menerima berbagai macam nikmat dan karunia, jangan engkau lupa dan mengikat diri dengan memperbudak oleh kenikmatan hingga lupa terhadap nikmat dan karunia itu. Yani teman-teman, kalau kita mendapat karunia, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita melupa diri. Jangan sampai kita terjebak oleh kenikmatan tersebut. Sehingga kita lupa untuk selalu mengingat Allah. Mungkin itu dimasukkan teman-teman ya. Lalu yang kelima adalah jangan menadahkan tangan kepada manusia dan jangan mengikat diri kepada mereka, karena ibadah dan pertolongan itu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya yang ada hanya Allah. Tidak ada pelaku selain Dia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada kebajikan dan keburukan, kerugian dan keuntungan, manfaat dan anugerah, kematian dan kehidupan, serta kekayaan dan kemiskinan, melainkan semuanya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, janganlah kamu membuat bid'ah dalam agama. Ikutilah para waris adil berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena dengan dua dasar itu akan mempertaruhkan kamu kepada Allah. Dan apabila kamu berbuat bid'ah, pastilah kamu terbawa oleh hawa nafsu yang berarti mendekatkan dirimu kepada api neraka. Dan yang ketujuh dan terakhir teman-teman, pokok-pokok pikiran Abdul Qadir Jailani ini, yang ketujuh terakhir adalah ada
ada tiga unsur penting yang harus diperhatikan oleh para sufi adalah pelaksanaan pemerintah secara ketat. Semua larangan dijauhi secara ketat. Berserah diri kepada Allah secara total dan penuh ridho. Yang dimaksud dengan pelaksanaan pemerintah secara ketat dan semua larangan secara ketat adalah sesuai dengan syariat ajaran agama Islam, teman-teman. Itu tadi pokok-pokok pikiran Abdul Qadir Jailani. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang mendengarkan video ini, insya-Allah. Dan Abdul Qadir Jailani wafat atau meninggal setelah seluruh kehidupannya digunakannya untuk mengamalkan ilmunya di pesantren yang didirikannya, dan beliau meninggal pada tahun 561 Hijriah di Baghdad. Itu teman-teman kisah sufi atau ulama dari Abdul Qadir Jailani. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, insya-Allah. Tadi teman-teman, keistimewaan Abdul Qadir Jailani itu sangat jelas dan terang sekali, dan juga pokok pikiran itu sangat jelas, dan juga kalau kita perhatikan dengan baik-baik, kalau kita memberikan baik, sangat bermanfaat dan akan menambah ilmu pengetahuan kita pada ilmu sejarah agama Islam sesuai dengan pola pikiran ulama-ulama terkenal seperti Abdul Qadir Jailani itu. Teman-teman, saya tidak akan tausiah nggak banyak, cuman ada satu aja. Misalnya ada, ini ingat teman-teman, harta dan anak adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua yang kita pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Ya, gimana hasilnya kalau kita mendidik anak itu menjadi anak yang soleh, soleha. Bagaimana harta yang kita miliki itu kita pergunakan dengan berbanyak berbuat amal, menurut sedekah atau segala macam yang banyak berguna, bermanfaat untuk banyak orang. Itu mungkin ya. Dan juga ada, saya ingatkan pada teman-teman, hari ini kita telah memasuki hari ke-11 puasa Ramadan. Berarti malam Lailatul Qadar sudah dekat sekali, teman-teman, udah depan mata. Ini teman-teman, usahakan teman-teman pergunakan waktu kita untuk berbanyak ibadah dan qiyamul lail, melaksanakan salat tahajud, hajat, tobat. Mintalah apa yang kalian mau minta kepada Allah. Mintalah. Ungkapkan semua yang ada di hati kalian. Apa yang kalian ingin kepada Allah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya-Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Subhanallah. Di malam-malam itu mungkin kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Perlu teman-teman ketahui bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil. Seperti malam 19, 21, 23, 25, 27, atau 29 seandainya bulan Ramadan itu sampai 30 hari. Itu nasihat saya, teman-teman, pergunakanlah, isilah waktu kita dengan qiyamul lail, dengan beribadah kepada banyak ibadah kepada Allah, agar apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah, doa kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah, insya-Allah. Mungkin sekian dulu dari saya. Semoga kita panjang umur, sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya di video lainnya, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.